Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kekontinuan. Seperti itu ya. Jadi, kekontinuan ini erat kaitannya dengan limit dan ini konsepnya juga cukup bagus untuk kita pelajari. Nah, pertama dengan apa itu kontinu? Nah, apa itu kontinu? Di sini ada dua gambar jembatannya. Yang satu jembatan yang dia terhubung dari sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Berarti jembatan itu dikatakan sebagai jembatan yang kontinu, ya, kontinu tersambung. Ada juga jembatan yang tidak kontinu, yaitu jembatan yang dia itu terputus di tengah. Nah, itu berarti dikatakan tidak kontinu. Sebenarnya makna kontinu ini itu bisa diterapkan juga dalam matematika. Jadi coba dilihat kontinu dalam matematika. Di sini grafik A itu dikatakan sebagai grafik yang kontinu, sedangkan grafik B itu dikatakan grafik yang tidak kontinu di semua tempat, hanya kontinu di tempat-tempat tertentu. Tidak kontinu di mana? Ternyata tidak kontinu di X sama dengan min 4, X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 4 ini juga tidak kontinu. Jadi di sini dia mengalami kehilangan nilai ini. Ya, ini tidak kontinu. Efeknya apa kalau tidak kontinu? Kalau tidak kontinu dalam matematika, ini kan masuk program komputer. Berarti nanti ketika komputer menginputkan X sama dengan min 4, program akan error atau ngebug ya, ngebug bahasanya mungkin. Nah, seperti itu. Begitu pula ketika X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 4. Jadi ini adalah nilai-nilai di mana program itu akan bermasalah. Seperti itu. Nah, definisi kontinu apa? Definisi kontinu kita membahas di satu titik. Fungsi f(x) dikatakan fungsi yang kontinu pada titik A jika limit f(x) untuk x mendekati A sama dengan fa. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk meyakinkan kita bahwa f(x) kontinu di A. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, nilai fa itu ada. Ingat, nilai fa ada. Terdefinisi yang berarti A itu domainnya F. Jadi A itu harus domainnya. Kemudian limit f(x) untuk x mendekati A itu juga ada. Limitnya juga ada. Kemudian limit f(x) untuk x mendekati A itu sama dengan fa. Mungkin saya akan memberikan satu contoh terkait konsep kekontinuan ini. Saya akan memberikan satu contoh. Nah, ini ya. Oke. Di sini coba perhatikan. Misalkan saya pengen mengecek ya, fungsi f(x) sama dengan 1 per x plus 2. Apakah kontinu di x sama dengan 1? Gitu. Jawab. Berarti pertama kali kita harus ngecek dulu domain dari f. Kita tahu domain dari f. Di sini f merupakan bilangan rasional. Berarti domainnya itu bilangan-bilangan yang tidak menyebabkan penyebutnya 0. Yang tidak menyebabkan apa? Penyebutnya ini 0. Yang tidak menyebabkan penyebutnya ini 0. Berarti apa saja nih? Berarti x tidak boleh min 2, x semua bilangan real. Artinya apa? Artinya 1 itu anggota bilangan domain f. Oke, berarti apa? Berarti di sini kita tahu F1 itu ada. Ada berapa? 1 per 1 plus 2 sepertiga. Nah, sekarang kita mencari nih limit f(x) untuk x mendekati 1. Itu juga perlu kita cari. Kalian bisa ngecek limit kiri dan kanannya dan nanti akan juga diperoleh kalau kalian cek nanti akan diperoleh sepertiga juga. Nah, di sini berarti kita punya kesimpulan. Karena apa? Karena limit f(x) untuk x mendekati 1 itu sama dengan f1. Jadi f(x) kontinu. Di mana? Di x sama dengan 1. Gitu. Jadi itu caranya untuk mengecek apakah dia kontinu di titik itu apa enggak.
Kalau lewat grafik bisa langsung kelihatan. Ketika emang grafiknya nyambung berarti kontinu. Kalau enggak berarti tidak kontinu. Kan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh yang kontinu dan tidak. Yang pertama, kontinu pada X sama dengan A, limit fx sama dengan untuk X mendekati A sama dengan FA. Di sini kita lihat grafiknya nyambung. Ini tidak kontinu di A. Kenapa? Karena ketika di A itu tidak ada nilainya. Berlubang. Dari sini artinya FA tidak ada. Tidak ada. Nah, di sini tidak kontinu di A. Kenapa? Karena limit kiri dan kanan tidak ada. Walaupun di sini FA-nya itu sebenarnya ada. Ini FA-nya. Tapi limit kiri dan kanan tidak ada. Ini yang menyebabkan. Ini juga tidak kontinu. Kenapa? Karena FA-nya ada, tapi FA-nya tidak sama dengan limitnya. FA-nya ini di bawah. Ini yang kecil ini nilai FA. Nilai FA. Nah, nilai FA-nya itu tidak sama dengan limit. Berarti nggak kontinu. Jadi kontinu itu harus yang FA-nya sama dengan limitnya. Dan kalau lihat grafiknya mulus atau smoothing. Seperti itu. Nah, ini teori berkaitan dengan kekontinuan di berbagai fungsi. Fungsi polinomial kontinu di setiap bilangan real. Fungsi rasional kontinu di setiap domainnya. Fungsi mutlak kontinu di setiap bilangan real. Fungsi akar pangkat n, jika n bilangan ganjil maka fungsinya kontinu di n. Ini saya terangkan satu persatu. Seperti itu. Saya terangkan satu persatu. Jadi fungsi polinomial, contohnya apa nih? Contohnya fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x. Ini kontinu di semua bilangan real. Kontinu di semua bilangan. Fungsi rasional, contohnya fx sama dengan misalkan 1/x plus 2. Ini kontinu di setiap domainnya. Berarti dia tidak kontinu di x sama dengan min 2. Kenapa? Karena apa? Karena min 2 ini bukan domain dari ini. Bukan domain dari bilangan irasional. Fungsi mutlak itu kontinu di semua bilangan real. Jadi misalkan fx sama dengan nilai mutlak x. Fungsi akar pangkat n itu juga kontinu. Jika n ganjil, maka kontinu di semua bilangan real. Jadi ini contohnya fx sama dengan akar pangkat 3 dari x. Berarti ini kontinu di bilangan real. Tapi kalau n-nya genap, ini ganjil ya. Kalau n-nya genap, berarti misalkan akar pangkat 4 dari x, itu kontinunya di x bilangan real yang tidak negatif. Dalamnya mohon maaf ya. Nah, kemudian ada aturan operasi penjumlahan pengurangan. Ya, ada aturan operasi penjumlahan pengurangan. Jika fx dan gx kontinu di C, maka k kali fx kontinu di C. Fx plus gx kontinu di C. Fx min gx itu kontinu di C. Jadi pengurangan juga kontinu. Perkalian juga, pembagian juga asalkan gc-nya tidak 0. Kemudian perpangkatan juga sama. Akar juga sama. Asalkan ada sifat-sifat tertentu di pangkat dan akar. Di akar ya, akar dan pembagi. Itu harus diperhatikan. Nah, fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real. Fungsi tangan, kotangan, sekan, kosekan itu kontinu pada domainnya. Jadi tidak semua bilangan real. Jika GE kontinu di C dan FE kontinu di GC, maka fungsi komposisinya juga kontinu. Nah, ini aturan-aturan. Ini penggambaran kontinu di jembatan. Jadi berlanjut sampai ujung. Nah, itu kontinu. Nah, ini contoh soal. Mungkin saya akan memberikan contoh soalnya. Jadi ini berikut contoh soal yang akan saya uraikan. Periksa apakah FE kontinu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, di sini kan ini merupakan piecewise function. Berarti fungsinya harus dibagi menjadi 2. Pembatasnya adalah angka 2. Ini pembatasnya. Itu ya. Kalau X kurang dari 2, Fx sama dengan 2X min 1. Kalau X lebih dari sama dengan 2, Fx-nya min X kuadrat plus 1.
Nah, apakah fungsi f(x) kontinu di x sama dengan 0? Coba kita cek. Nah, di sini saat x sama dengan 0, fungsi yang berlaku ialah f(x) sama dengan 2x min 1. Baik dari sisi kiri maupun kanan. Sehingga berlaku limit f(x) untuk x mendekati 0 itu sama dengan f0. Kalau kalian ngecek seperti apa yang saya terangkan tadi, ini berlaku. Jadinya f(x) kontinu di x sama dengan 0. Beda halnya ketika x-nya sama dengan 2. Pada saat x sama dengan 2 itu kan batas ya. Ini batas. Ini mana kursor saya? Oke, ini batas. Terjadi peralihan fungsi di mana sisi kiri berlaku f(x) sama dengan 2x min 1 dan sisi kanan berlaku f(x) sama dengan min x kuadrat plus 9. Nah, ketika saya coba hitung limitnya, ternyata limitnya aja nggak ada. Berarti di sini menunjukkan kalau pasti tidak kontinu di x sama dengan 2. Ini limitnya tidak ada, berarti tidak kontinu di x sama dengan 2. Itu. Jadi kita mungkin bisa ngecek limitnya dulu. Apakah ada? Kalau nggak ada, berarti pasti nggak kontinu. Kalau saya lihat dari grafiknya bagaimana nih? Kalau lihat saya dari grafiknya. Ternyata kalau dari grafiknya, ketika di angka 2, ini terjadi terputus ya. Ini terputus. Ya. Grafiknya terputus, tidak kontinu. Seperti itu. Visualisasi di atas menunjukkan bahwa f(x) tidak kontinu di x sama dengan 2. Seperti itu. Jadi bisa. Kalau kalian pengen menggambar fungsi grafik ini, gambar saja di Excel. Dan saya sudah buat videonya, silahkan kalian tonton cara membuat piecewise function di Excel. Nah, selanjutnya ini rangkuman kekontinuan ya, yang perlu saya ingatkan. Kontinu artinya berarti harus mulus, harus mulus. Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan tidak kontinu. Yang pertama, ini FA-nya itu tidak sesuai dengan nilai limit. Ini nilai FA di sini, sedangkan limit kiri dan kanan itu berada di atas ini. Ini limit kiri dan kanan. Berarti menunjukkan kalau FA-nya tidak sama dengan limit. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini limitnya itu berbeda. Limit kiri itu di bawah ini, limit kanan yang di atas. Berarti limit kiri dan kanan nggak sama. Limit kiri dan kanan nggak sama. Begitu pula yang gambar terakhir. Limit kiri di sini, limit kanannya itu tak terhingga. Berarti ini limit tak hingga. Limit tak hingga. Limit tak hingga. Ini berarti menunjukkan juga kalau jawabannya tidak kontinu. Tidak kontinu ya. Itu terkait kontinu. Sekarang kita akan membahas kekontinuan pada